selamat pagi Bu. Pagi. Baik, apa benar ini dengan Ibu Lastri? Ya. Dari Mojosongo ya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria Apriani dan saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik. Ya, baik Ibu. Hari ini saya bermaksud untuk memberikan pendidikan kesehatan ya terkait perawatan bayi sehari-hari ya. Ibu baru saja melahirkan ya 2 hari yang lalu, betul? Iya. Kalau boleh tahu untuk berat badan bayinya berapa Ibu? 3,5 3,5 kilo. Dan ini cewek? Cewek. Oh cewek ya. Oke, nanti biar cantik seperti ibunya ya. Baik, jadi hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, dimana Penkes ini bertujuan untuk supaya Ibu lebih memahami bagaimana cara merawat bayi sehari-hari ya, bagaimana cara memandikan dia, serta bagaimana untuk memenuhi kebutuhan si kecil seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau bersedia, mari kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu ya. Bisa Bu, kalau enggak satu tangan aja nanti diusap seperti itu ya. Ini Bu saya ambilkan. Oke. Cuci tangan 6 langkah ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu apakah Ibu sudah pernah mencari tahu atau membaca referensi terkait bagaimana cara melakukan perawatan kepada bayi sehari-hari? Belum ya Bu ya. Baik, kalau begitu biar saya jelaskan ya Bu ya. Nah, dimana untuk yang pertama yaitu pemberian ASI Bu kepada dedek bayinya. Nah, biasanya bayi itu dia selalu meminum ASI atau menyusu itu 2-3 jam ya, dan paling sedikit 4 jam mulai hari pertama. Jadi 2-3 jam sekali pasti dia bangun. Nah, biasanya bayi baru lahir itu memang kebanyakan dia tidur Bu, karena kan dia baru proses adaptasi ya di luar rahim seperti itu. Jadi wajar kalau dia banyak istirahatnya dibandingkan bangunnya. Jadi nanti dia bangun-bangun biasanya cuma mau menyusu, nanti dia tidur lagi seperti itu, dan itu normal ya Bu. Oke, nah untuk yang kedua, saya sarankan untuk bayi itu selalu berada dengan ibu, berada bersama ibu ya. Kalau bisa ya selalu dekat dengan ibu, jangan sampai jauh atau ditinggal lama-lama ya Bu. Kasihan nanti kalau dia minta susu seperti itu. Pokoknya jangan sampai jauh ya Bu. Kalau tidur juga Ibu satu ranjang atau menggunakan satu ranjang dengan bayinya ya Bu. Oke, jadi bagus ya Bu ya, kalau bisa memang kebersamaan ibu dan bayi itu sangat diutamakan dan di apa istilahnya ya, di apa namanya, selalu bersama seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk yang poin ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang perawatan tali pusat. Nah, berdasarkan penelitian dan penemuan terbaru, itu memang tali pusat itu tidak perlu lagi dibalut menggunakan kasai Bu. Jadi biarkan dia cepat kering seperti itu. Nah, kalau mencuci tali pusatnya, Ibu cukup menggunakan sabun biasa itu Ibu. Kalau bisa air DTT ya menggunakan air DTT, kalau tidak ada menggunakan sabun itu sudah cukup ya Bu ya. Nah, tidak perlu dibaluri cairan apapun seperti minyak, mungkin minyak kayu putih atau apa, itu tidak perlu ya Bu. Dia akan kering sendiri dan dia akan lepas dengan sendirinya. Yang perlu kita tekankan dalam perawatan tali pusat itu, yang penting dia jangan sampai lembab Ibu ya. Biarkan dia selalu dalam keadaan yang kering ya, supaya cepat kering dan cepat lepas. Gitu. Baik Ibu, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya. Baik, untuk berikutnya yaitu Ibu di rumah punya termometer Bu? Punya ya. Termometer yang digital apa yang manual? Yang digital. Oh, yang digital, yang tinggal klik itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau bisa Ibu rutin mengukur suhu tubuh bayi, atau 2 hari sekali, atau ketika Ibu merasa bahwa kok suhunya agak naik, itu langsung diukur saja menggunakan termometer ya Bu. Jadi kita melakukan pengukuran secara berkala. Takutnya apa Ibu? Yang namanya bayi itu kan dia sensitif Bu, dan dia juga sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Itu dia rawan terkena radiasi, evaporasi seperti itu, sehingga kita harus memantau ya suhu tubuhnya tetap dalam keadaan normal. Nah, suhu tubuh bayi normal Ibu, dia berkisar antara angka 36 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius. Nah, ketika suhu tubuh bayi kurang dari 36 derajat Celcius, berarti bayi mengalami hipotermia atau suhu tubuhnya di bawah normal.
Jadi dia nanti bisa kedinginan Ibu. Ibu harus segera menghubungi pihak medis. Begitu juga ketika suhu tubuh bayi itu berada di atas kisaran ini Bu, misalkan berada di atas 38 derajat Celcius. Katakanlah 38 itu sudah dikatakan demam ya Bu, sehingga kita harus segera memberikan paracetamol atau obat penurun panas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tindakan ya Bu, tindakan yang mungkin tanda-tanda bayi itu dalam bahaya. Jadi kita sebagai orang tua itu hendaknya kita harus tetap waspada dan tetap siaga seperti itu ketika bayi kita berada pada keadaan yang mungkin bisa membahayakan ya. Contohnya misalkan suhu tubuh bayi naik, mungkin dia rewel ya, tidak mau menyusu, atau mungkin terdapat tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya. Itu kita harus segera menghubungi pihak medis ya Bu. Nah, ketika terjadi tanda-tanda bahaya, Ibu segera saja langsung datang ke tenaga kesehatannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Belum ya? Belum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh ya Bu saya yang bertanya. Tadi untuk suhu kisaran normal ya, suhu bayi berapa ya Bu? 36 sampai 38 derajat Baik. Celcius. Saya rasa Ibu sudah bisa menangkap dan memahami apa yang saya sampaikan ya Bu ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Semoga didik bayinya juga sehat terus ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri ya Bu ya. Selamat pagi.